Oke, baik, mari kita mulai belajar tentang satu kalimat yang namanya kalimat pasif ya. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif adalah kalimat yang dikenal sebagai kalimat yang objek itu dikenai pekerjaan. So, it's very simple as that. However, in English, it's not as simple as that. But to understand passive, actually, it's very easy. I'll focus on three points. First, we use passive only when we only focus more on the action. So, what happened in the sentence? It's the focus of our topic, yeah. And the second one, when the actor is unknown. So when we talk about an event or an action and we don't know who did the action, who does the action, so it's time for us to use passive voice. And the last one, well, we know the actor, but we actually think that it's not really important to mention who did the action or who does the action. So the actor is not really important. Now, the basic way how to change active into passive is, well, basically in active sentence consists of three parts: subject, predicate, in this case using verb. It can be used verb 1, verb 2, 3, or ed, or sometimes it can use verb ing, or we can also use to be, is, am, are, was, were, something like that. Yeah, but in active, it's very easy to recognize because pasif itu paling gampang dikenalin. Kalau kita menggunakan kalimat aktif atau kalimat yang memiliki subjek yang juga ada objeknya, maka kita mengenalinya agak sedikit memerlukan beberapa hal yang perlu kita teliti. Kadang-kadang karena dia menggunakan kata kerja 1, 2, 3 atau pakai ing, atau kadang-kadang pakai to be ya. Tapi di dalam pasif ini polanya itu tertata ya. Yang pertama, to be wajib ada. To be akan disesuaikan dengan subjek ataupun dengan tenses yang akan dipakai di dalam setiap tensesnya. We will talk later one by one ya. Dan seluruh kata kerja, all the verb must be in a verb 3. Jadi tidak ada lagi verb ing, tidak ada lagi verb 1, s, dan lain sebagainya. Okay, now let's see one. Well, this is also the basic form of active, subject, verb, and object. And when it change into passive, posisinya akan berubah seperti ini ya. Ada beberapa tambahan yang sudah saya katakan tadi. Subjeknya sebenarnya yang ada di aktif itu akan berpindah ke belakang ya, seperti ini. Kemudian objeknya akan pindah ke depan ya. Maka jadilah kalimat itu menjadi kalimat pasif seperti ini. Contohnya, my father planted this tree last year. Maka dia akan berubah. This tree di belakang ini berubah menjadi subjek, yaitu this tree was planted by. So ini yang saya katakan tadi, kita memang we know the actor, but we don't really think that the actor is important. That's why we put the actor itu in the last ya, di akhir kalimat, tidak seperti di kalimat aktif yang dia diletakkan di depan ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengubah kalimat pasif ya. Mari kita lihat the table and every tenses ya. Passive voice itu akan berubah dan berbeda meskipun pola utamanya hanya 2, yaitu to be dan verb 3. Tapi kita lihat masing-masing to be akan berbeda-beda sesuai dengan tensesnya. Yang pertama, ketika kita ingin mengubah kalimat aktif dalam kalimat simple present dengan pola seperti ini, subjek kemudian verb yang biasa ditambah s atau is, maka pola kalimatnya akan bertambah. Di mana yang tadinya tidak ada to be ya, dia harus ditambah salah satu dari to be, yaitu am, is, are. So you can choose, kalau I ya am, is, he, she, it, and are for the plural one like the students, they. Kemudian
verb yang tadi verb as berubah menjadi past participle atau umumnya disebut dengan verb 3. Lalu if you want to still mention who did the action, mau nyebutkan siapa pelakunya atau aktornya, harus ditambahi dengan kata by. But this is optional ya. Ini adalah pilihan. If you don't want to mention by and you don't want to mention the actor, you can omit this. So the sample like this. Jadi polanya objek itu menjadi subjek, kemudian subjek menjadi objek. Lalu verb yang tadinya verb as menjadi past participle. This is the example. Yes, he reads books every day. Maka kalimat aktifnya pasifnya menjadi books are read by him every day. That's why I put in comma, meaning that it is optional for you. If you don't want to mention siapa pelakunya, ini boleh dihilangkan. Karena ini kan tidak terlalu jelas, jadi lebih baik dihilangkan saja. Next, in present continuous. Present continuous, subjek itu selalu ditemani dengan to be ya di dalam kalimat aktif. Lalu verbnya adalah verb ing yang kalimat biasa diartikan sedang. Dia sedang membaca buku, dia sedang menulis surat ya. Tapi di dalam pasif, perubahan itu terjadi ketika posisi subjek pindah ke belakang seperti tadi, dan yang menjadi subjek baru adalah objek yang berada di dalam active sentence like this. Nah, ini adalah polanya. Tambahannya selain to be yang sudah ada adalah being ya. Remember that basic form of passive tadi harus ada menggunakan to be ya. To be yang sekarang bukan lagi is MR karena sudah ada, maka dia berubah menjadi ing. Be di sini menjadi being untuk menggantikan verb ing. Ingat tadi, remember that in the beginning of the explanation I said, kita tidak ada lagi menggunakan verb ing di dalam pasif. Seluruhnya menggunakan past participle atau verb 3. Maka inilah yang menggantikan ing di sini ditambahkan kepada being. Ini juga yang membedakan antara kalimat pasif dalam simple present dengan present continuous ya. Maka contoh yang akan kalian temukan menjadi seperti ini. He is writing a novel at the moment. Maka jadi pasif berubah menjadi a novel is being written by him, optional, at the moment. Terlihat bahwa posisi a novel pindah ke depan, kemudian to be yang tadi juga tetap ada, lalu untuk menjadikan ing di sini verb dia ditambahkan pada kata being. Dan kata writing berubah menjadi written yang menunjukkan dia adalah verb 3 atau past participle. Mari kita lihat dalam tenses yang lain, yaitu dalam bentuk present perfect. Ini adalah basic form daripada present perfect, yang mana setelah subjek ada have atau has, lalu kemudian ada verb 3 yang ditambah atau ditambah ed. But in passive, there's only a little bit changes ya, yaitu di mana to be tidak lagi have has tetap ada. Sesuaikan antara objek nanti yang menjadi subjek, itu tidak selamanya. Apabila kalimat pasif itu has, dia akan have. Jadi bisa berubah sesuai daripada subjeknya. Nah, untuk verb, karena sudah verb 3 atau ed berubah past participle, ini sama saja maksudnya, hanya penyebutan. Nah, yang membedakan antara kalimat aktif dan pasif itu adalah been-nya. Jadi only insert been between have, has, and verb 3. In the sentence become like this. He has just finished a novel. Maka seperti tadi, objek pindah ke depan sebagai subjek, subjek pindah ke belakang sebagai objek. Di tengah-tengah hanya menambahkan been. Kita lihat. So the passive become a novel has just been finished. Karena sudah sama, verb 3 tidak akan berubah. Beda dengan yang sebelumnya, itu adalah verb 1, maka berubah menjadi verb 3. Kalau ini kebetulan sudah sama. Perbedaan hanya tambah been. Ya. So, how about the changes of active to passive in simple past? So in simple past, basically in active kita selalu menggunakan verb to ya atau ed. Tapi kalau di pasif ada tambahan yaitu to be. To be yang sekarang dipakai adalah was and were. Dan sama yang tadi, seluruhnya menjadi past participle atau verb 3.
and the object will change into the subject. Kemudian the subject will be changed into the object. So the real example is like this. He gave Tom a book. Gave is the example of verb 2, meaning this sentence is simple past. So if we want to put into passive, first we change position of a book in the beginning of the sentence, become a book was, karena to be-nya adalah was. Lalu verb yang tadi gave menjadi given to Tom by him. Again, I say that by him can be omitted. Ya? Now, the sentence can be also Tom was given a book by him. Now let's see about a past continuous. How past continuous? Yeah, it's quite similar to the previous tenses, present continuous tense. We only change the to be. Yeah. Subject change into the object. Object change into the subject. Look at that. To be quite the same. Yeah. Only if the subject and the object change. For example, if the subject in the previous one using was, because it is singular, but it might be the new subject is in plural, so the to be will be used is word. And then being to replace verb ing, because we don't use verb ing again in the passive voice. We use past participle or double ing. So the real example is like this. He was writing a letter at 8 yesterday. Now, the new sentence for passive one is a letter was being written by him. Written is past participle of writing, and being is the form of passive for continuous. So all the tenses that use continuous will use being as the to be for passive. Yeah. Now, take a look at how the passive voice in past perfect. In the previous one, we talk about present perfect, and now we use past perfect. It's quite similar. In the previous present perfect, we use have and has, but now we use had only. Yeah. So the form of passive will quite the same. We just insert been here. So nothing changes, only the object become the subject and subject become the object. So for the predicate, we only put and insert been between had and past participle. Again, I remind you, PP or past participle is the same name for verb 3 or ed. Yeah? Look at the example. He had finished his homework before 8 yesterday. So the new passive become his homework had been finished by him before 8 yesterday. Look, using had, finish, and we just put been between them. Yeah. Now, another example in tenses that usually use is only I explain here hanya pada tenses-tenses yang sering kali dipakai ya. Kita lihat dengan yang menggunakan future sekarang. Future biasanya menggunakan will, shall ya, atau disebut juga dengan model auxiliary. Bagaimana mengubah aktif? Aktifnya seperti biasa, ada subject, ada will, verb, object ya. Sama seperti yang tadi, quite similar. We put object become the subject and subject become the object. Kita tidak ada mengubah satupun. There is no changes. If we are using in the previous active use will, and in passive we also use will and also shall. We only add be here, but remember in the active we use verb 1, but in active we must use verb 3 or past participle. Jadi jangan sampai lupa bahwa di dalam kata kerja yang digunakan dalam kalimat aktif, kata kerja 1
Tapi apabila di dalam pasif dia berubah menjadi kata kerja ketiga atau past participle ya. Baik, ini contoh yang nyata. He will finish the homework. Kita lihat the homework akan pindah ke depan ya. The homework will be ya. Perbedaannya hanya tambah be, lalu finish-nya tinggal ditambah ed. Finish seperti itu. Maka jadilah future yang menggunakan model auxiliary. Nah, mari kita lihat the another example of the use of future but imperfect. Jadi gabungan antara future dan perfect. Kalau tadi perfect kita belajar past dan present perfect, maka ini akan sama. Ingat tadi apa? Tambahan untuk perfect? Oke, benar. Yang kita tambahkan hanyalah been ya di antara have dan kata kerja ketiga seperti ini ya. Maka jadi kalimat dia menjadi by the end of next week he will have written 10 letters to her. Maka apabila jadikan pasif dia cukup berubah 10 letter ini ke depan, kemudian will, lalu have, tambahannya adalah been, verbnya tetap ya, written. Ya. Bagaimana dengan model auxiliary yang lain? Karena kita lihat model auxiliary itu ada banyak ya. Selain will, ada must, ada might, ada would, ada can, ada could. Ya, kita akan melihat bahwa sebenarnya tidak ada banyak perbedaan mau yang negatif tambah not ataupun tidak. Ya, kita tidak akan banyak lihat perbedaan, dia hanya tambahannya be seperti tadi, dan yang paling penting adalah verb itu jadikan verb 3 atau past participle. Ya, mau yang pakai must, pakai could ataupun yang pakai would sama ya. Kita lihat yang pakai can sekarang. We can solve this problem. Maka dia menjadi this problem can be solved. Lihat bahwa problem sebagai objek itu pindah ke depan, lalu can-nya tetap negatif, be tambahan untuk pasif seperti tadi, dan verb-nya yang tadinya tidak ada ed dia menjadi ed karena dia tergolong dalam irregular verb. Ya, itu dia adalah contoh dalam penggunaan pasifkan modal verb. Ya, saya pikir untuk hari ini penjelasan sudah cukup. Yang harus kalian ingat bahwa untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif, yang harus kalian ingat bahwa dalam kalimat pasif itu semua ada to be. Seluruh kalimat positif negatif pakai to be. Kemudian seluruh kata kerja, seluruhnya menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dan selamat sore.